Kehancuran Pajajaran. Awal kehancuran Pajajaran dimulai sejak Pajajaran dipimpin oleh Prabu Surawisesa yang merupakan pengganti dari Prabu Siliwangi Sribaduga Maharaja yang wafat pada tahun 1521 Masehi. Pada masa Prabu Surawisesa terjadi 15 kali peperangan antara Pajajaran dengan Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang merupakan keponakannya sendiri, putra dari Nyimas Rara Santang, yang terjadi kurang lebih 5 tahun. Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Cirebon menggantikan uaknya Pangeran Cakrabuana atau Raden Walang Sungsang, saudara satu ayah Prabu Surawisesa. Cirebon berhasil menguasai pelabuhan-pelabuhan utama yang dikuasai Pajajaran dan juga berhasil menguasai Galuh yang merupakan kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran di sebelah timur. Melihat kondisi ini, Prabu Surawisesa mengirim utusan ke Cirebon untuk melakukan tawaran perjanjian perdamaian. Tawaran perjanjian ini diterima oleh Susuhunan Cirebon. Isi perjanjian damai ini menyetujui bahwa kedua belah pihak saling mengakui kedaulatan masing-masing, sederajat dan bersaudara sebagai ahli waris Sribaduga Maharaja. Perjanjian ini terjadi tahun 1531 Masehi. Pada tahun 1535 Masehi, Prabu Surawisesa wafat dan digantikan oleh putranya Prabu Dewata Buana Wisesa atau Ratu Dewata. Ratu Dewata merupakan raja resi yang lebih mengutamakan agamanya dan mengabaikan urusan duniawi dan lalai akan urusan negaranya. Pada masa Ratu Dewata, ibu kota Pakuan Pajajaran diserang pasukan khusus Banten yang dikirim oleh Panembahan Hasanuddin, putra dari Syarif Hidayatullah yang merupakan cicit dari Sribaduga Maharaja. Serangan tersebut bisa dihalau pasukan Pakuan. Tahun 1543 Ratu Dewata wafat dan digantikan putranya Ratu Sakti. Ratu Sakti memimpin dengan tangan besi, raja yang kejam, membunuh orang-orang tak berdosa, merampas harta rakyat, dan suka menghina para pendeta. Ratu Sakti adalah raja lalim dan bejat sampai berani menikahi ibu tiri dan gadis yang sudah bertunangan. Akhirnya dia dilengsarkan tahun 1551 Masehi. Dalam kondisi kerajaan yang terpuruk. Ratu Sakti digantikan putranya Nilakendra. Pada masa Prabu Nilakendra, Pajajaran benar-benar terpuruk dan mengalami masa Kali Yuga. Pemerintahan bobrok, rakyat kelaparan, kemiskinan, kejahatan, dan maksiat di mana-mana. Prabu Nilakendra senang pesta pora, minum minuman tuak sampai mabuk, dan lupa mengurus rakyatnya yang sedang kesusahan. Harta kerajaan dihabiskan untuk bersenang-senang dan mempercantik keraton. Pada masa Prabu Nilakendra terjadi penyerangan dari pasukan tidak dikenal yang membabi buta menggempur ibu kota Pakuan, yang menyebabkan Prabu Nilakendra melarikan diri meninggalkan Pakuan. Untunglah ibu kota kerajaan Pajajaran masih bisa dipertahankan oleh para pembesar Pajajaran yang mati-matian mempertahankan Pakuan, dan berkat benteng dan parit pertahanan yang dibangun Prabu Siliwangi. Setelah ditinggalkan Prabu Nilakendra, Pakuan tidak lagi menjadi ibu kota. Sebagian rakyat mengungsi ke selatan maupun ke timur.
Tahta kerajaan diteruskan oleh Prabu Surya Kancana atau Sang Raga Mulya Surya Kancana, putra dari Prabu Nilakendra yang ikut mengungsi ke wilayah barat laut dan menjadikan Pulasari di lereng Gunung Pulasari, Pandeglang, Banten menjadi ibu kota dan memerintah dari sana meskipun bertahta tanpa mahkota. Tahun 1579 terjadi serangan besar-besaran dari Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf ke Pakuan dan ke Pulasari yang mengakibatkan hancurnya Keraton Pakuan. Keraton dan rumah penduduk turut dibakar, yang konon baraknya baru padam setelah beberapa minggu. Prabu Surya Kancana pun gugur. Watu Palangka Sriman Sriwacana atau Watu Gigilang yang merupakan tempat penobatan raja-raja Pajajaran diboyong ke Surasowan. Sedangkan mahkota Binokasih Sang Hyang Pake berhasil diselamatkan oleh 4 patih atau Kanda Gerlante, Bantara Sang Hyang Hau atau Mbah Jaya Perkasa, Batara Dipati Wijaya atau Mbah Nanganan, Batara Sang Hyang Kondang Hapa, Batara Pancerbuana atau Mbah Terong Peot. Mahkota dibawa ke kerajaan Sumedang Larang sebagai penerus Pajajaran. Pajajaran sirna ing bumi 8 Mei 1579.